Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di subuh ini, maka kita telah meraih beragam nikmat yang teramat banyak. Kita telah meraih beragam kebaikan yang teramat mulia. Kita telah meraih luasnya rahmat yang tak terhingga. Khusus mulai dari bangunnya kita sampai duduknya kita, itu saja, itu tidak bisa sudah dihitung untuk hari ini saja. Atin roki itu nikmat spesial. Niat tahu anginu mianne panggau kamianne tina kulitin roh. Tapi kita cukup terbaring baca doa ngorok mi abebe mi podeng. Nikmat. Padahal biasa-biasa jika tindron ada orang semua hotel dia punya, iya, tempat tidurnya, tapi dia tidak bisa rasakan nikmat tidur sebagaimana yang kita rasakan. Apa artinya punya semua itu? Waj'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurnya kalian itu subata, sesuatu yang mengistirahatkan kalian. Saat kita bangun, itu badan beda, seperti badan baru. Itu tidak ada yang bisa kasih kembali badan seperti itu kecuali hanya tidur saja. Dan tidur satu-satunya yang pegang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, kita sendiri tidak bisa mengaturnya. Allah yang beri.
terbangunnya kita itu juga merupakan nikmat besar tersendiri. Punatena napa bangun ki karainta mati miki. Kalau kita tidak dibangunkan, is dead me. Wafat sudah. Ketika kita masih dibangunkan untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya, hidup di akhirat. Syukuri nikmat ini. Dan sering kita ingatkan, begitu kita bangun, lihat, begitu kita bangun langsung masigi ki urangi sambayang kikiroki. Siapa yang merasakan itu, maka itu dapat nikmat spesial lagi. Dia todong bangungi. Begitu bangun, jama-jaman na orangi. Sawah, kebun kah, bangunan kah, jualannya kah, bagus, tetapi tidak bisa disamakan dengan orang yang begitu terbangun hatinya terikat dengan masjid. Saat orang bangun kemudian mengingat sesuatu kuat, itu artinya sesuatu itu kuat di dalam hati. Dan satu orang, satu kelompok dari 7 kelompok yang di akhirat akan mendapatkan naungan khusus, dinaungi khusus di padang mahsyar. Satu dari 7 itu adalah rajulun qalbuhu mu'alliqum bil masajid, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid. Tanda terikat dengan masjid, salah satunya yang paling jelas pundam bangun ki. Baru itu yang langsung teringat. Itu nikmat besar, jaga itu. Jaga betul itu nikmat. Lebih dari semua itu, Allah anugerahi kita solat. Ada yang sempat solat witir, solat malam, minimal 2 rakaat sebelum subuh, yang lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Dan baru saja solat subuh berjamaah, wih besarnya. Dan saat ini kita berada dalam majlis ilmu. Ini nikmat besar tersendiri. Belum lagi nikmat persaudaraan, nikmat doa, bersalawat, zikir, dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Inai-inai akaro-karo bergegas berpagi-pagi ke masjid, dia tidak keluar ke masjid kecuali ayyata'allama khairan, kecuali karena mau belajar kebaikan. Itu pelajar
khairan, kebaikan. Atau yu'allimah, atau dia keluar mau mengajar kebaikan. Maka apa? Kana lahu ka'ajri hajjin, maka untuknya seperti pahala haji. Tidak sembarang lagi hajinya, tamman hajjatuh, yang sempurna sekali hajinya. Haji itu pahala besar, tetapi orang berjenjang-jenjang lagi dalam pahala haji. Kalau sempurna pahala hajinya seseorang, luar biasa. Ternyata bisa didapat pahala ini walaupun belum haji. Keluar ke masjid, niatnya khusus, sebab Nabi bilang la yuridu illa, tidak ada yang dia inginkan kecuali, berarti memang dikhususkan niat itu. Dua, ayyata'allam, mau belajar, mau menuntut ilmu. Yang kedua, yu'allim, mau mengajar. Maka pahalanya haji, bahkan haji yang paling sempurna. Amalan-amalan seperti ini jamaah, amalan-amalan seperti ini kalau terbiasa kita lakukan, terbiasa kita niatkan, jujur kita usahakan, maka insyaallah ta'ala dimudahkan haji, akan dimudahkan haji. Sebab amalan itu mengajak amalan yang lain. Semakin mirip, semakin kontak. Semakin mirip, semakin kontak itu amalan. Sebagaimana kejahatan mengajak kepada kejahatan yang lainnya. Semakin mirip, semakin kontak itu. Kalau ini sudah dibiasakan oleh anak-anak kita sejak kecil, luar biasa itu tumbuhnya. Reki mangeng ngaji, TPA misalnya di masjid, tiap sore kah, tiap pagi kah, tiap apa, riba urangi sagan totoana, nak, Nabi bilang begini, atau gurunya ingatkan, atau diingatkan, keluar mau belajar, mau mengaji, mau berdoa, mau niatkan itu anak, mau kemana? Belajar, menuntut ilmu, dapat haji pahalanya. Itu membiasakan anak di atas jiwa kebaikan. 1 tahun anak terbiasa seperti ini, itu bisa kalah profesor banyak sekarang. Bahkan bisa kalah banyak yang dianggap ulama sekarang. Banyak dianggap ustaz besar sekarang. Kalau orang terbiasa dengan niat ini. Sebab banyak orang punya ilmu tetapi tidak terbiasa menggunakan ilmu. Biasakan ya. Belajar itu kekuatan ilmu itu. Kita pergi sholat,
Mari kita sembahyang, niatnya mau solat, ayo masukkan ilmu ini, mari sembahyang, saya mau belajar. Tidak ada pengajian, amaca ki kurang. Saya sebentar di masjid mau belajar, mau baca Al-Quran, satu ayat saya mau pelajari, saya mau baca. Erki sing batuan, atau dia bawa memang buku yang mau dia baca, atau ada ceramah yang mau dia dengar. Satu ayat, dua ayat, tidak usah terlalu banyak, 3 menit, 5 menit, bahkan 2 menit. Sebelum solat ke, setelah solat ke, maka apa? Dapat pahala ini. Berarti 5 waktu itu kawe, biar 10 waktu. Yang penting datang ke masjid. Kan tidak harus datangnya di waktu solat, datang ke masjid belajar. Man ghada ilal masjid, siapa yang berpagi-pagi bersegera ke masjid, memang ke masjidnya dengan langkah tegak, langkah kokoh, langkahnya orang yang ingin mau mengambil hadiah dengan niat semata mau belajar khairan, kebaikan. Di situ syaratnya, mau belajar khairan, kebaikan. Tidak keluar kecuali hanya dengan niat itu. Berarti niatnya harus diistimewakan. Ini keutamaan menuntut ilmu. Dan khusus pahala haji bisa 1 kali datang dapat 2 pahala haji. 2. Kenapa? Ada hadits yang lain yang maknanya, siapa yang datang ke masjid erki sambayang, mau solat berjamaah, mau datang ke masjid, mau solat berjamaah, memenuhi panggilannya Allah, mau solat, maka dapat pahala haji sempurna juga. Jadi kalau datang di masjid niatnya apa? Mau solat berjamaah, mau juga belajar, dapat 2 pahala haji. Terbiasa dengan niat ini sudah memasukkan kita ke dalam golongan siap untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Itu wajib fardu ain, rukun Islam bagi yang mampu. Dan minimal setiap muslim sudah berniat erko haji. Harus sejak kecil ditanamkan itu niat, apalagi pun nalompo mo cucu mi. Sebagian orang tidak ada niatnya, apalagi usahanya. Tidak ada niatnya, apalagi usahanya. Bagaimana mau muslim? Padahal berniat dan berusaha cukup lakukan tadi, itu sudah niat dan usaha besar sudah. Bahkan sudah dapat pahala haji. Kalau orang sudah terbiasa merasakan nikmat pahala haji, itu didekatkan dan dimudahkan insyaallah taala untuk haji. Coba setiap solat kita mau itu. Tidak makan waktu jamaah, tidak keluar uang, kenapa suruh doa? Tidak ada juga tenaga, apa tenaga? Cukup niat saja.
inginkan saja. Tapi ada hadits dengannya kita bisa dapat 3 pahala haji. 3 haji. 2 tadi sudah. Apa yang pertama? Rezeki pelajar atau ngajar kebaikan. Yang kedua, sholat berjamaah. Yang ketiga, khusus subuh. Khusus subuh. Dia berwudu, sholat sunnah kah, berwudu kah? Iya, jalan ke masjid, sholat subuh. Habis sholat subuh, memper rodong, berzikir, berdoa, baca Al-Quran. Dia mengingat Allah sehabis salat subuh sampai matahari muncul lengkap, bukan baru muncul. Kalau baru muncul terlarang solat. Di waktu solat itu waktu baru muncul. Waktu baru muncul. Jadi kalau waktunya jam berapa sekarang? Dia bilang syuruk jam 5.53. Kalau di sini 5.53 misalnya. 5.53 itu sampai mumbah. Saat itu belum waktunya. Baru muncul sedikit. Tapi begitu muncul, ini muncul, nampak. Dilewati sudah ini. Di situ baru sholat. Kira-kira 12 menit setelahnya. Tambah 12 menit, 10 menit sebenarnya bisa juga. Para ulama biasa bilang 15 menit, tapi 12 itu sudah, 13 sudah. Dia sholat 2 rakaat, berzikir habis sholat subuh. Dia tunggu sampai matahari seperti tadi. Dia sholat 2 rakaat syuruk. Dia bisa niatkan duha juga. Maka pahala solat ini haji sempurna. Ada juga umrah sempurna. Ada juga haji sempurna. Dapat 3 haji. Luasnya ini Islam ini. Banyaknya pahala dalam Islam. Untuk orang yang datang ke masjid mau belajar, mau solat sekaligus. Kalau taklimnya taklim subuh, dia niatkan itu. Taklimnya taklim subuh, dia niatkan untuk itu. Luar biasa hidup. Pahala haji apa? Pahala haji. Apa pahala haji? Haji mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur yang baik tidak ada pahalanya kecuali surga. Apa lagi? Gugur seluruh dosa, seperti orang baru lahir. Ini dapat 3 kali haji. Dapat 3 haji. Dan bersamaan dengan itu rahmat Allah masih teramat luas jamaah. Saat orang datang ke masjid untuk belajar menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu niatnya banyak, tidak bisa dibatasi. Menuntut ilmu niatnya, pendorongnya banyak, tidak bisa dibatasi. Dia datang ke masjid mau belajar, maka apa? Malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayapnya. Dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Malaikat yang naungi langsung sayapnya para malaikat.
Langsung sayapnya para malaikat. Kalau ada orang sambut kita, dengan langsung dirangkul. Langsung dia pegang sesuatu di atas kita supaya tidak kena matahari langsung. Dihormati betul kita itu. Kalau malaikat yang kasih begitu, bukan satu malaikat. Malaikat menaungi dengan sayapnya, dia naungi lagi, yang lain lagi datang naungi, lagi datang naungi, sampai ke langit yang paling dekat. Kenapa? Kata Nabi, limahabbatihim lima yutlab, karena cintanya malaikat terhadap apa yang dicari, ilmu. Malaikat sangat mencintai ilmu, karena itu dia naungi, dia sayangi, dia kasihi. Belum lagi nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka yang berada dalam majelis ilmu as-sakinah, ketenangan, bahagia dia. Kalau dia di luar susah, banyak urusan, masuk ke dalam majelis ilmu, betul-betul dia dengar, dia pahami, itu tenang, itu sakinah, ketenangan. Tak sampai di situ, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan melingkupnya, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapatkan naungan rahmat, maka tidak akan pernah bisa celaka. Rahmat spesial, dia mendatangi majlis-majlis untuk mengingat Tuhannya, majlis-majlis untuk mempelajari, mengenal Tuhannya, majlis-majlis untuk mengenal, mempelajari agama dari Tuhannya, untuk mengenal apa perintahnya Allah, untuk mengenal apa larangannya Allah, untuk mengenal apa maunya Allah ini kepada saya. Dia datangi untuk itu, maka akan dilingkup oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai di situ, wa dzakarahumullahu fi man indah, dicatat malaikat, Allah akan sebut-sebut, oh Yanu, si Anu, anaknya si Anu, disebut di mana? Di majlis termulia. Allah yang sebut di hadapan malaikat termulia, makhluk terbaik. Kalau ini siapa namanya ini? Rumalang. Oh, Fadlan. Kalau Pak Bupati Takalar sebut-sebut Fadlan di hadapan kepala-kepala dinas, Kapolres semuanya, anjo Fadlan to terima nyingaring, kemudian datang yang hadir, telepon bapaknya Fadlan, disebut-sebut Fadlan dia, ngapainnya Fadlan? Langsung berita heboh itu. Terus kalau gubernur yang sebut-sebut, terus bagaimana kalau presiden yang sebut di hadapan menteri, panglima ABRI, panglima Polri, di hadapan itu Fadlan, luar biasa. Terus bagaimana lagi kalau yang sebut semua raja, presiden berkumpul di situ, sebut Fadlan.
Ayo, kira-kira gimana? Wah, luar biasa sekali itu. Tapi semua itu tadi tidak ada artinya dibandingkan dengan Allah yang maha tinggi menyebut hamba di hadapan makhluk termulia di atas. Itu bisa kita dapat jamaah tanpa usaha besar, cukup hadiri majelis ilmu, datang belajar mau mengenal Allah, datang belajar mau mengetahui hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Erki belajar bagaimana bersyahadat yang benar, mau belajar bagaimana solat, bagaimana puasa, bagaimana zakat. Mau belajar apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, mau belajar bagaimana beriman, mau belajar bagaimana beribadah yang benar, mau belajar hukum-hukum Allah. Hukum Allah sangat luas, ada yang berhubungan dengan jual beli, ada yang berhubungan dengan sewa menyewa, ada yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, perkebunan, perindustrian, ada yang berhubungan dengan negara, hukum-hukum, pelanggaran-pelanggaran, ada yang berhubungan dengan suami istri, ada yang berhubungan dengan kematian, lahir, bahkan keluar masuk WC, ada hukum Allah Subhanahu wa taala di situ. Dia mau belajar, maka itu akan mendatangkan apa? Banyaknya kemuliaan. Rugi orang hidup kalau tidak paham hidup untuk belajar. Hidup untuk belajar, menuntut ilmu dan jujur menuntut ilmu, itu hidup sangat membahagiakan. Bahkan rahasia kebaikan seluruhnya. Itu rahasia kebaikan seluruhnya. Kebaikan seluruhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, yufaqqihhu fid din, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Hadits ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama syarat, kalimat kedua jawaban. May yuridillahu bihi khairan, siapapun yang Allah inginkan padanya khairan, kebaikan. Ini syarat. Jawabannya yufaqqihhu fid din, Allah pahamkan dia tentang agama, pasti itu. Kalimat syarat dan jawaban, dua kalimat yang tidak bisa terlepas, saling mengikat. Ada ini pasti ada ini, ada ini pasti ada ini, tidak bisa lepas. Berarti siapa yang sudah dibuat cinta untuk belajar, dibuat cinta mau memahami agama, maka itu artinya Allah sudah inginkan kebaikan besar baginya. Tinggal bagaimana usaha kita untuk memperhebat ilmu itu, memperbanyaknya, memperkuatnya, maka itu bukti bahwa Allah semakin menginginkan kebaikan kepada kita. Sebab khairan, kebaikannya di sini, kata khairan di sini bertanwin dalam susunan syarat, sehingga maknanya kebaikan apapun, urusan dunia, urusan agama, kebaikan dalam kehidupan dunia, kebaikan dalam kehidupan alam barzah, kebaikan dalam kehidupan akhirat, kebaikan dalam urusan di masjid, di rumah, di kantor, di pasar, kebaikan dalam bentuk apapun juga. Kalau Allah sudah inginkan pada hamba, maka pasti dapat. Hanya caranya satu, ini kuncinya, yufaqqihhu fid din, Allah pahamkan dia tentang agama. Dipahamkan dia tentang agama. Ada pengajian, semangat. Semangat apa? Karena mencintai ilmu. Ilmu jamaah yang Allah turunkan
itu bukan sembarang rahmat. Semua orang bergerak sekarang, semua orang bergerak berpagi-pagi, keluarkan tenaga, keluarkan hartanya, keluarkan ininya dan seterusnya. Itu mencari apa? Mencari rahmat. Itu mencari rahmat. Ada rahmat Allah dalam bentuk harta yang dia cari, ada rahmat Allah dalam bentuk kesehatan, ada rahmat Allah dalam bentuk kedudukan, ada rahmat Allah dalam bentuk ini, dalam bentuk ini, dalam semua orang yang bergerak itu sebenarnya cari rahmatnya Allah. Dan rahmat paling besar adalah ilmu yang Allah turunkan, apalagi Al-Quran. Lihat surah Ar-Rahman, lihat surah Ar-Rahman, Allah bilang apa? Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Baru disebutkan rahmat berupa makhluk-makhluk ciptaan yang lain, yang akhirnya tentang apa? Kehancuran alam, neraka, baru kemudian surga dalam beragam bentuknya. Itu surah Ar-Rahman. Awalnya apa? Lihat, Ar-Rahman adalah, lihat awal surah, Ar-Rahman adalah, lihat ilmu pertama. Allah menjelaskan apa? Allah menjelaskan rahmat terbesar, tak tertandingi. Ar-Rahman itu Allamal Quran, yang memberi ilmu Al-Quran, yang memberi ilmu Al-Quran. Baru disebutkan yang mencipta manusia, baru kemudian disebutkan yang mengajar manusia penjelasan sehingga tersebar. Apa yang pertama? Allamal Quran, memberi ilmu Al-Quran. Itu rahmat terbesar. Makanya Nabi bilang, khairukum siapa? Man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang paling baiknya kalian, yang paling baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Itu jalur kebaikan terbesar, jalur kebaikan terbesar. Disitulah rahmat. Ayo hidup jadi penuntut ilmu. Sebagai apapun kita harus jadi penuntut ilmu, terus belajar dan terus menuntut ilmu. Mungkin ada yang bilang, pore makna ke Ustaz, jaim pangisinganku. Berarti tambah toloyan tuh. Kalau orang semakin pintar, itu semakin mampu melihat banyaknya kekurangan. Ulama jamaah, orang yang paling tinggi ilmunya sekalipun di antara para ulama, justru semakin perlu terhadap ilmu. Justru mereka yang paling sibuk belajar. Paling sibuk belajar itu ulama. Sebab mereka paling mengerti hebatnya ini harta, hebatnya ini rezeki, hebatnya ini rahmat, hebatnya ini kemuliaan, ini ilmu. Makanya mereka paling sibuk. Kita hanya mengerti sedikit, makanya sedikit-sedikit saja. Itu lagi kalau bertepatan dengan jadwal yang lain, bokoi mirodong salampi. Harusnya dia adalah jalan hidup. Menuntut ilmu jamaah, jalan hidup setiap muslim. Itu jalan hidup setiap muslim. Nabi bilang apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Menuntut ilmu adalah kewajiban besar bagi setiap muslim. Kalau kewajiban bagi setiap muslim, fardu apa namanya? Fardu ain. Itu bukan fardu kifayah. Menuntut ilmu asalnya, asal menuntut ilmu fardu ain. Sebab tiap orang perlu ilmu. Ilmu tentang untuk apa dia dicipta. Ilmu tentang bagaimana dia beribadah kepada Tuhannya, yang menjadi maksud dia dicipta. Ilmu tentang bagaimana berislam, bagaimana beriman, bagaimana berihsan. Ilmu tentang Quran, ilmu tentang bagaimana nanti di padang mahsyar, bahkan ilmu tentang bagaimana nanti di alam kubur. Kita perlu ilmu. Ilmu yang merupakan aturannya Allah. Itu hajat, keperluan, darurat itu. Kita lebih perlu ilmu daripada makanan. Makanan berapa kali kita perlu? Cipur pitawa. Iya, kapan orang lapar? 3 kali sehari. Punalak bulak buanunna, iya 4 kali. 5 kali. Anja lagi sekali, anombongi pintal lu. Punna iya ani yang 3 lagi Pak Jeko. Dia buruh bangunan, dia bahagian-bahagian yang harus tenaga, ya. Sehebat-hebatnya hanya berapa kali orang perlu makanan. Tapi kalau ilmu setiap saat. Nafas kita bisa berhenti bernafas. Kalau berilmu jangan pernah berhenti. Tidak mungkin, tidak boleh kita. Bahkan setelah kita wafat, ilmu akan menjadi kehidupan kita. Itu ilmu akan menjadi kehidupan. Muhtarim Matawa sudah meninggal ini, dia tetap dianggap hidup dengan ilmu yang dia miliki. Ilmu itu menghidupkan. Ilmu itu kata Nabi ruh, kata Allah ruh. Itu ilmu ruh. Kalau diterima, diyakini, dimiliki, hidup bersamanya, itu ruh, itu kehidupan. Itu ilmu ruh kita. Makanya kalau orang tidak punya ilmu, tidak terima ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dia tidak terima ini, biar hidup manattallas lagi, dia teranggap mayat-mayat yang berjalan di muka bumi. Sebab ilmu apa? Ruh. Apa itu ruh? Yang dengannya seseorang hidup, itu ruh. Ruh ada 2. Ada ruh semua orang yang hidup punya. Laki-laki, wanita, orang beriman, orang kafir, binatang. Karena punya ruh, makanya bisa hidup. Tapi kalau kita beli ayam, potong ayamnya, bismillah, Allahu Akbar, mati. Kenapa mati? Ruhnya hilang. Ruhnya keluar, mati. Itu ruh. Ada orang meninggal, kenapa meninggal ini? Ruhnya keluar, dicabut sudah, dipisah ruhnya dengan jasadnya. Itu ruh. Ruh itu sesuatu menghidupkan. Ruh ada 2. Ada ruh kita tidak usahakan, langsung Allah yang kasih. Itulah sesuatu yang dengannya hidup semua makhluk hidup. Tapi ada ruh anugerah dari Allah semata, tapi harus diusahakan, dipelajari, diyakini, dihidupkan, ditanamkan dalam hati, sehingga dengannya kita berbicara, melihat, mendengar, melangkah. Itu ruh. Ruh ini adalah ilmu. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa kadzalika auhayna ilaik ruham min amrina, demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad, kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad apa? Ruham min amrina, ruh dari ketentuan kami. Ini ayat tegas sekali. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ruh. Siapa yang terima ini? Berarti dia terima ruh yang kedua, yang dengannya dia hidup. Siapa yang hidup di atas ilmu ini, maka walaupun meninggal dia tetap teranggap hidup. Itu ayat wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillah amwat. Jangan kalian menganggap orang yang terbunuh di jalannya Allah itu sebagai orang yang mati. Jangan. Mereka tetap hidup, ahya, hidup inda rabbihim, hidup di sisi Rabbnya. Ini yang kita cari dalam hidup jamaah. Yang kita cari itu hidup yang sebenarnya, hidup di atas ilmu, yang setelah kita meninggal maka ilmu akan menghidupkan kita di alam barzah. Kalau orang punya ilmu dia miliki, maka lebih enak hidupnya di alam kubur daripada di dunia. Lebih enak hidupnya di alam kubur daripada di dunia. Apalagi nanti di akhirat, hakikat hidup tak tertandingi di sana. Itu semuanya kembali kepada usaha kita mencari ilmu. Usaha kita meyakini ilmu. Usaha kita menanamkan ilmu sehingga kita berfikir di atas ilmu, bukan emosi, bukan akal-akalan, bukan hawa nafsu. Kita memandang di atas ilmu, kita mendengar di atas ilmu, kita memilih di atas ilmu, kita tidak mau di atas ilmu, kita maju di atas ilmu, kita tidak mau di atas ilmu, bahkan kita marah di atas ilmu, kita cinta di atas ilmu. Itu hidup ruh, hidup sudah itu di atas ilmu. Ini yang diinginkan. Dia pelajari suratul Fatihah sehingga jadi ilmunya. Dia berfikir, bergerak di atas kandungannya. Minimal apa? Alhamdulillah. Tidak usah dulu kasih selesai. Alhamdulillah saja. Dia dapat ilmunya suratul Fatihah. Alhamdulillah. Dia pahami betul maknanya alhamdulillah. Itu keyakinannya, itu ucapannya, itu amalannya, cara berfikirnya. Maka hidupnya akan terus bahagia. Dapat nikmat, alhamdulillah, bersyukur. Dapat musibah, alhamdulillah, bersabar. Dapat perintah, alhamdulillah, dilaksanakan. Ada larangan, alhamdulillah, dijauhi. Semua hidupnya penuh dengan alhamdulillah. Ini belum satu ayat. Gimana kalau dia lanjutkan? Gimana kalau dia lanjutkan? Gimana kalau dia lanjutkan? Bagaimana dilanjutkan dengan surah yang lainnya? Ini hidup di atas agama, hidup penuh keajaiban, hidup penuh kedahsyatan. Rugi betul jamaah. Sana rugi na tahu. Atalla saki ampatena pilajara. Padahal Allah sudah turunkan ilmu terhebat. Semenjak adanya ilmu yang turun, tidak pernah turun ilmu sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak turunnya kitab, tidak pernah turun kitab seperti Al-Quran. Semenjak diutusnya Nabi, manusia paling berilmu, tidak pernah diutus Nabi yang lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat semua ini. Syukuri nikmat ini. Jadilah orang-orang yang menuntut ilmu.